wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cita Siskanela, Guru Pendidikan Agama Islam di UPTD SDN 07 Kubang, Kecamatan Gugua, Kabupaten 50 Kota. Saat ini saya juga menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa 21124055 di LPTK UIN Syekh Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024, tepat pukul 7.30, saya akan melaksanakan ujian kinerja dengan mengambil video pembelajaran di kelas 4 dengan materi pembelajaran yakninya membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini dan pada hari ini kita bertemu lagi dengan ibu. Kita belajar agama Islam. Pada hari ini sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba kita kelasnya siapkan nak. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Alhamdulillah, semoga kita dengan berdoa pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah. Aku mau ngambil absen dulu ya. Dinda Rohimatul, Fauzul Adli, Hauzan, Ikna, M. Safwan, Sofia Arianti, Yogi Edriansa, Zahra Afrinalda. Hadir anak ibu semua ya nak? Ya hadir. Alhamdulillah ada yang tidak sekolah. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita, terlebih dahulu ibu mohon coba cek dulu kebersihan kelas kita. Apakah bersih? Nah, ada sampah? Nah, ada sedikit ya. Nah, masukkan ada tong sampah kita di belakang. Dan mejanya tolong diluruskan, dirapikan ya. Kalau ada ya miring-miring. Di atas meja hanya ada peralatan tulis kita. Nah, untuk memberi semangat kita belajar pada pagi hari ini, kita mau kasih berikutnya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Kita fokus untuk belajar ke depan. Ibu mau tanya sama anak ibu. Bagaimana perasaan anak ibu setelah membaca Al-Quran? Ada senang, Baik. ada baik dia perasaannya ya. Apa lagi? Nyaman, bagus aja baik. Gembira, bahagia, bagus. Lah, apa balasan bagi umat muslim? Kita kan umat muslim kan? Apa balasan bagi kita kalau kita rajin membaca Al-Quran? Bagus, besarkan suaranya Dinda. Apa Dinda? Biar kita dengar sama teman-temannya. Dapat pahala, pintar. Siapa yang beri kita pahala? Allah. Bagus. Lalu perasaan anak ibu tadi sudah ya nak? Ada berapa jumlah surat di dalam Al-Quran semuanya? 111. Suratnya bagus. Adli, besarkan suaranya. 114. 114. Bagus, tepuk tangan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah
anak ibu dapat membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tajwid yang benar. Jadi anak ibu nanti mampu membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tajwid yang benar. Nanti kita akan belajar tentang apa itu tajwid, apa macam-macamnya yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat ini. Dan kita juga akan lihat contoh bacaannya. Hari ini ibu akan membagi kelompok kita menjadi 3 kelompok. Ada yang satu kelompok berjumlah 3 orang dan ada satu kelompok lagi yang berjumlah 4 orang. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sebelah kiri ibu. Silakan Adli, Auzan dan juga siapa namanya anak ibu Awan sini. Pindah. Silakan untuk kelompok 1. Kelompok 2 Sofi, Igna dan juga Zahra. Kelompok 3 Yogi, Indah dan juga Dewi. Silakan di sini. Setelah anak ibu duduk di tempat kelompok masing-masing, nanti kita akan mendiskusikan permasalahan yang ada di depan. Nanti pecahkan di dalam kelompoknya ya. Perhatikan ibu di depan nak. Di dalam membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13, di sini kita harus mengetahui dulu apa dan urutan berapa surat Al-Hujurat ini di dalam Al-Quran. Siapa yang sudah tahu? Surat Al-Hujurat urutan berapa di dalam Al-Quran? Silakan dulu ya nak. 49. Bagus. Dan di mana turunnya dan berapa jumlah ayat semuanya? Nah, beli. Jumlah ayatnya bagus, 18 ayat. Dan turunnya di mana? Di kota Madinah. Makanya namanya, istilahnya apa namanya? Madaniyah. Karena turun di kota Madinah. Sebelum kita membaca Al-Quran, sebaiknya kita harus mengetahui tajwidnya, hukum tajwid. Nah, di sinilah letaknya yang membedakan kita bisa membaca Al-Quran atau belum. Ilmu tajwid adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui tempat keluarnya huruf atau makhraj, sifat-sifatnya dan hukum bacaannya. Adapun tujuan dari ilmu tajwid apa? Ayo, apa supaya apa kita? Baca sama-sama kalau bisa. Supaya kita dapat membaca ayat-ayat Al-Quran dengan benar. Bagus. Apa saja yang terdapat hukum tajwid di dalam Quran surat Al-Hujurat ini? Nah, pertama adalah mat. Mat itu silakan baca Adli. Apa matnya? Mat panjang memanjangkan bacaan. Kurang jelas nak? Dari 2 sampai 6 harakat. Nah, itu dia arti mat dulu. Mat itu artinya apa Sarah? Panjang atau memanjangkan. Berapa panjangnya nak? Dinda tahu? Berapa? 2 sampai 6 harakat. Mat ini terbagi 3, yaitu mat asli, ada mat alif, mat waw dan mat ya. Ini contohnya. Ini nanti akan kita cari. Ada potongan-potongan ayat. Di sini kita akan diskusi di kelompok. Mana yang termasuk mat, mana yang termasuk yang kedua. Apa ini namanya? Guna. Nah, ini contoh-contoh dari guna. Dia tandanya ada tasdid seperti angka 3 terbalik. Khusus terletak pada huruf nun dan mim. Nun dan mim. Berarti dia namanya guna. Guna itu artinya dengung. Apa artinya guna nah? Dengung. Lanjut yang ketiga. Qalqalah. Huruf qalqalah ada berapa? 5. Ada 5. Coba bacakan. Siapa tahu? Huruf qalqalah. Angkat tangan siapa tahu? Silakan. Itu contoh hurufnya. Yang 5 tadi itu. Huruf ba, jim, dal. Baju di toko. Masih ingat nggak? Huruf ba, jim, dal, po dan ko. Bukan kah? Nah, ini dia.
2. Apa itu? Qafalah sugro dan kubro. Ini contohnya. Silakan dibaca oleh Awan. Contohnya. Bagus. Ulang lagi, Igna. Ulang lagi, Yogi. Bagus. Ulang semuanya. Ada kof mati di sini? Iya. Kof ada maksudnya kofola? Iya, ada. Dan termasuk kofola apa? Kecil atau besar? Dia di tengah-tengah matinya. Mana sini? Kalau di matinya di belakang, kofola besar. Kalau dia di tengah, berarti kofola kecil. Yang selanjutnya ikhfa. Ikhfa dibaca dengung apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf yang 15. Nah, ini hurufnya yang 15 ya, perhatikan ke depan ya. Contohnya ini. Min zakari, coba ulang. Apakah dengung tadi? Ya. Nun mati bertemu apa? Berapa? Ya. Apakah za ada di sana? Ya, yang ini. Wa unsa. Nun mati bertemu apa? Bagus. Ini. Coba baca yang di sini lagi. Dua, sama-sama. Bagus. Nun mati bertemu? Dal. Ada dengung tadi terdengar ya. Bagus. Idgham biguna. Hurufnya ada 4. Ya, waw, mim, nun. Yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat adalah ini contohnya. Tanda tasdid, tanda tanwin bertemu dengan huruf waw. Bacanya bagaimana? Syu'uban wa qabaila. Coba ulang lagi, Nak. Ini lagi, tanwin masih di bawah bertemu waw. Min zakarin wa unsa. Bagus. Karena Ibu. Nah, ini bacanya ya. Siapa yang mau membacakan bacaan ini? Silakan Adli. Ke depan Nak. Boleh. Di sini berdiri dan di sini. Silakan. Dan apa? Yang lain simak dengarkan ya, Nak. Baca dari kamus dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Kasih tepuk tangan untuk anak ibu dulu. Ya, nanti di akhir ibu juga akan minta anak ibu membacakannya ya. Sebelum anak ibu membacakannya, ibu nanti akan memberikan anak ibu potongan-potongan ayat dan tajwidnya. Anak ibu akan mencari dan memasangkannya. Susunlah dengan rapi dan bagus dan benar ya, Nak. Karena nanti ini akan ibu potong-potong dan cari hukum tajwidnya sesuai yang kita pelajari tadi. Ada mat, ada gunnah, qalqalah, ikhfa, idgham bigunnah. Bisa, Nak Ibu? Bisa. Hari ini kita akan menggunakan metode matching card. Apa metode namanya, Nak? Matching card. Apa itu matching card? Adalah potongan-potongan kartu kecil yang gunanya untuk memasangkan. Kita akan mencari pasangannya. Pasangan antara bacaan tajwid dengan bacaan huruf surat Al-Hujurat ayat 13 tersebut. Nanti kita akan mencocokkannya dan memasangkannya. Paham, Ibu?
anak ini. Keluarkan ini nak. Keluarkan itu nih pisahannya. So di mata aku ini kau naik nak. Panjang nggak seperti ini nak. Ada yang mencari, ada yang mengelompokkan ya. Kalau ada kesulitan silakan tanyakan sama ibu. Kalau ada yang kesulitan, Ibu. kalau ada yang kesulitan silakan pisahkan ya nak. Pisahkan masukkan di mana yang mana yang. Silakan ya boleh. Berbagi tugasnya ya nak. Berbagi. Boleh mana yang mat dulu boleh atau guna kami guna dulu bu boleh atau ikhfa silakan. Sudah berbagi nak menyusun satu nak menyusun. Boleh mat waw, mat ya, mat alif. Waw matinya. Nah ya betul. Nah bagus itu. Nah itu hanya letakkan. Mana yang mat, mana yang kalau ya, bagus. Nanti nak ada ikhfa lagi. Bagus. Kunci ini kau dulu. Kutas adanya nak. Kutas dulu nak. Kunci enak peluku. Aku kau guna. Ya, dengan latihan dengan bagus dan juga berbagi kerjanya. Berbagi. Ada yang nempel, ada yang mencari tajuknya. Ada yang mencari bacaan potongan ayatnya. Itu terserah aja ya nak. Itunya aku boleh itu terserah ibu. Kalau mak aja ibu boleh atau apa panjang ya pisahkan dulu. Baru pisahkan baru nanti nempel aja lagi. Enak. Kan ada panjang. Yang pakai dengung-dengung yang seperti itu guna. Nah, terus pisahkan kali nanti nempel aja lagi nak tuh. Dawa mati. Nah, ini apa nih nah? Dawa mati apa tadi? Nah, ya bagus. Ini lagi kan? Nah, lihat bacanya dulu. Ini ada apanya? Dawa mati bertemu daw. Oh, makanya. Nah, ada lagi ya. Nah, wasal itu. Cuma satu ya. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi. Setelah anak ibu berdiskusi di kelompok masing-masing, sekarang saatnya kita mempresentasikan ke depan kelas masing-masing kelompok. Silakan kepada kelompok 1 dipersilakan ke depan menampilkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan diskusi kami yang dibacakan oleh teman kami Adli. Ya ayuha mat. Boleh dia. Kita dengarkan sama-sama ya nak. Mat alimun. Mat bita'arafu. Mat syu'ubat. Qalqalah. Khalaqanakum. Guna. An-nasu. Guna. Inna. Guna. Inna akramakum. Ifa. Yang Iqbal bacakan ini nak. Bacakan saja dia tidak Iqbal itu. Bacakan saja. Indallah. Perhatikan ya nak. An-Zakarin. Mat. Khabir. Waja'alnakum. Indallah. Atqakum. Bagaimana menurut anak ibu dari hasil yang dibacakan oleh teman kita, dia ada menemukan mat, ada menemukan guna. Coba perhatikan, ini hasil kelompok dari kelompok 1. Ini hasil diskusinya. Apakah betul atau ada yang salah nak? Betul. Kalau kita lihat mengelompokkannya betul, bagus, sudah tepat. Tinggal membacanya aja lagi anak ibu ya. Jadi tepuk tangan dulu. Tepuk tangan anak ibu. Nah,
kita beri tepuk santiang ya. Tepuk santiang. Ampu suwo, ampu kida, duo ampu santiang. Ya, anak-anak ibu, ada yang mau ditanyakan dari diskusi kelompok 1? Ada yang mau tanya? Nah, silakan kelompok 3. Ada yang mau tanyakan? Perhatikan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1, yaitu surat Al-Hujurat ayat 13 termasuk pada golongan surat apa dan di mana diturunkan? Kami akan menjawab, yaitu termasuk golongan surat Madaniyah dan diturun di kota Mekah, Madinah. Nah, bagaimana anak ibu? Bagaimana? Siapa yang tahu? Betul atau salah jawaban anak ibu? Betul, bagus. Termasuk golongan surat Madaniyah dan turun di kota Madinah. Bagus. Silakan anak ibu kembali ke tempat duduk masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menunjukkan diskusi kami. Dibacakan oleh Dinda. Hukum tajwid dan contoh bacaannya. Ya, silakan nak. Apa yang ditemukan oleh kelompok 3? Mat lita'arofu Terus. asqakum Ya, alimun ya ayyuha ya, khabir wa qabaila betul. wa ja'alnakum syu'uban. Bagus. Itu adalah apa tadi nak? Mat, bagus. Yang gunnah inna annasu innallah inna akramakum. Betul. Yang ikfa wa unsa min zakarin indallah khalaqnakum. Nah, betul. Bagaimana penampilan itu tadi hasil diskusinya? Benar, bagus. Dia menemukan kola 1. Itu apa kola tidak? Khalaqnakum, betul. Kasih tepuk tangan lagi untuk anak ibu. Tepuk tangan dan juga tepuk santiang. Tepuk santiang. Ampu suwo, ampu kida, duo ampun, santiang. Kalau ada pertanyaan dari kelompok lain terhadap kelompok 2, silakan bertanya. Ada? Silakan tunjuk tangan. Nah, silakan kelompok 2. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3, yaitu sebutkan contoh bacaan bunga. Nah, sebutkan contoh bacaan guna. Silakan kelompok 3. Kami akan menjawab. Contoh bacaan bunah adalah inna khalaqnakum min. Bagaimana anak ibu? Benar, betul, bagus. Tepuk tangan lagi. Nah, silakan kembali ke kelompok anak ibu. Setelah kita mengetahui hukum bacaan dari surah Al-Hujurat, sekarang kita baca bersama-sama. Kita cobakan, kita praktekkan bacaannya di depan. Kita mulai dari Ta'awuz. Inna
dan mat. Itu apa saja, Bu? Dan beri contohnya, Bu. Nah, baiklah, ada teman kita bertanya, Bu, mat itu apa? Mat itu artinya panjang atau memanjangkan. Mat itu hurufnya ada 3, alif, waw, dan ya. Jadi ada ini contohnya syu'uban, berarti ada waw mati di sana. Berarti itu termasuk contoh mat. Bagaimana, Adli? Paham, nak? Bagaimana ibu yang lain sudah paham? Sudah. Dari hasil diskusi yang kita lakukan tadi, penampilannya ke depan maupun tanya jawabnya dapat ibu buatkan hasilnya, yakni di dalam membaca Al-Quran kita harus memperhatikan tajwid. Ada beberapa tajwid anak-anak ibu temukan tadi ya. Iya dah. Apa macam-macam tajwidnya tadi nak? Panjang, apa istilah panjang apa namanya? Mat. Apalagi? Guna, kalwala, bagus. Ifa. Ada beberapa ya nak. Ada pertanyaan tadi Bu, guna itu apa? Yang macam mana tadi ya? Guna itu artinya dengung. Dan ada juga pertanyaan tadi, di mana diturunkan surah Al-Hujurat dan termasuk ulangan surat apa? Ternyata apa nak? Sepanjang tadi betul. Termasuk golongan surat Madaniyah dan turun di kota Madinah. Setelah kita belajar tadi, dapat kita ambil kesimpulannya, yakni pelajaran kita hari ini tentang tajwid, menemukan tajwid di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Apa saja tajwid yang kita temukan di dalam surat Al-Hujurat? Mat, bagus. Ada gunnah, ada 4 ya nak. Setelah kita mengetahui, lalu kita membacanya, kita praktekkan, kita cobakan, karena kita sudah mengetahui mana yang panjang, mana yang dengung, mana yang harus kita tidak dengungkan, mana yang harus kita pantulkan karena qalqalah. Jadi setelah kita simpulkan, anak ibu harapkan mampu mencobakan, mempraktekkan di saat kita mengaji, baik di sekolah maupun di surau ataupun di rumah. Semoga bacaan kita semakin lancar dan tepat. Karena kalau kita membaca Al-Quran tidak dengan tajwid, bagaimana artinya salah kan itu? Salah. Jadi kita harus perbaiki dahulu tajwid kita. Harus kita ketahui dahulu, harus kita pahami, dan kita cobakan nanti ketika membaca Al-Quran agar jangan salah. Setelah kita belajar, ibu mau tanya, bagaimana perasaan anak ibu setelah belajar dengan ibu? Gembira. Senang. Baik hati. Baik hati, boleh. Lalu apa? Nyaman. Lalu apa manfaatnya kita mempelajari ini? Pelajaran kita hari ini. Apa manfaatnya? Dapat membaca ayat Al-Quran. Bagus. Dengan apa? Dengan menggunakan tajwid yang benar. Ya, bagus. Kita tekankan dulu. Kita nanti tidak salah membaca Al-Quran. Apakah anak-anak ibu merasa bosan belajar dengan ibu? Tidak. Alhamdulillah. Apakah ibu terlalu cepat menerangkan atau tergesa-gesa? Tidak. Alhamdulillah. Terima kasih anak ibu. Untuk evaluasi kita hari ini, anak ibu akan ibu beri soal formatif. Silakan buat namanya, kelas, dan jawabannya di situ ya nak. Kasih Bu. Ya. Dilingkari ya nak. Semoga bermanfaat ya. Ini untuk melihat pemahaman anak ibu, sejauh mana anak ibu paham pelajaran kita hari ini. Kerjakan dengan teliti dan hati-hati, baca soalnya dengan hati-hati. Kalau ada soalnya yang kurang paham, silakan tanyakan sama ibu. Baca 2-3 kali ya. Pahami soalnya,
pilih jawaban yang paling tepat ya nak. Bagaimana nak ibu sudah selesai? Silakan kumpulkan ke depan dengan tertib. Silakan duduk lagi ya. Silakan duduk dengan meja masing-masing. Untuk tugas kita di rumah, Ibu sudah buatkan linknya di Google Form. Nanti akan Ibu kirim di grup link WA kita kelas 4 PAI. Nanti silakan di rumah ditengok, udah Ibu kirimkan linknya dan dikerjakan ya nak ya. Lalu dikumpulkan, nanti pas yang dikerjakan langsung kirim tugasnya ya nak. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga dengan pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak ibu, dapat membaca Al-Quran dengan baik, dengan tajwid yang benar, dan anak-anak ibu amalkan. Sebelum kita akhiri, kita baca dulu doa. Sebelum kita pulang, marilah kita tutup pelajaran kita dengan membacakan doa setelah belajar. Amin.